Terima kasih ya Vladimir dan Wahyu yang sudah menjelaskan tentang proyek reklamasi. Semoga upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah bisa benar-benar efektif ya. Nah, tapi Miss Kepo penasaran nih, apakah proyek reklamasi ini sudah pernah dijalankan oleh negara lain sebelumnya? Dan bagaimana cara mereka menjalankan proyek ini ya? Semoga Vladimir dan Wahyu bisa menjawab. Oke, Smart Viewers dan Miss Kepo. Jadi tadi Miss Kepo nanya ya, Vlad ya. Ada nggak sih negara yang udah pernah menerapkan proyek reklamasi ini sebelumnya? Iya benar. Ada. Jawabannya ada berapa? Ada 2 negara yang sudah pernah menerapkan ini sebelumnya, yaitu Belanda dan juga Dubai. Nah, gimana cara mereka? Langsung aja kita bahas. Ini cara Belanda dan Dubai dalam menerapkan proyek reklamasi. Yang pertama adalah Belanda. Jadi berawal dari bencana dahsyat. Jadi pada 14 Desember tahun 1287, Belanda ini mengalami banjir dahsyat yang dikenal dengan banjir Saint Lucia. Gimana sih bacanya? Saint Lucia. Saint Lucia. Yes. Nah, kemudian banjir dahsyat terjadi lagi pada tanggal 1 Februari 1953. Nah, akibat kombinasi badai di Laut Utara dan pasang musim semi. Jadi gelombang di sepanjang tanggul laut naik hingga 15 kaki atau 4,5 meter lebih tinggi dari permukaan laut rata-rata. Nah, jadi karena pernah terancam banjir dahsyat, Belanda pun akhirnya membangun Delta Program. Nah, Smart Viewers, pada episode sebelumnya kita pernah membahas bagaimana Belanda yang tanahnya itu lebih rendah dari laut mengatasi banjir di episode ini ya. Jadi Smart Viewers bisa saksiin dulu juga, mungkin setelah nonton yang ini bisa langsung saksiin atau mungkin nonton sebelumnya. Yang itu dulu baru nonton yang ini. Boleh bisa juga, jadi ini di stop dulu gitu nonton yang di YouTube dulu ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya Delta Program. Proyek ini tuh berawal dari membangun dinding di sekitar area air yang ingin mereka bangun menjadi lahan. Kemudian mendirikan kincir angin yang berguna untuk perputaran sistem air, di mana air dari laut akan terpompa keluar dari lahan tersebut. Nah, bagusnya lagi dari perputaran sistem air yang baik juga digunakan Belanda untuk menanam bunga tulip nih. Jadi ada 2 fungsi, untuk menanam dan memompa air keluar, memompa air laut keluar dari lahan yang mau mereka bangun nih, kayak gitu. Yes, dan nggak hanya itu aja Vlad, jadi Delta Program ini pun mampu membuat daratan. Nah, hebatnya tak hanya untuk perlindungan dari banjir, program ini tuh juga dirancang untuk pembangunan perkotaan dan restrukturisasi tanah. Jadi orang Belanda tak hanya melawan air, tetapi juga benar-benar hidup dengan air. Wah, luar biasa, melawan air mereka. Yes, mereka jadi seperti SpongeBob gitu, hidup bersama Avatar air. mungkin, Avatar. Kalau Avatar melawan air, enggak ya? Enggak juga ya? Enggak juga dong. Juga ya. Oke, jadi ada daerah besar di Belanda yang awalnya bagian dari laut, kini itu menjadi daratan buatan, yaitu adalah Provinsi Flevoland. Nah, perairan yang luas tersebut awalnya dibagi menjadi beberapa bagian danau kecil terlebih dahulu oleh pemerintah Belanda, sehingga tersebut mampu membangun lahan dari sebagian danau-danau untuk kehidupan urban. Luar biasa sih, mereka mengubah laut menjadi daratan. Apakah mereka akan mengubah daratan menjadi lautan? Kemungkinan bisa. Nggak tahu juga, mereka aja bisa mengubah lautan jadi daratan. Bisa ditinggalin. Mungkin suatu saat mereka akan tinggal di lautan bahkan ya. Nah, kalau itu tadi cara Belanda ya, Vlad ya. Tadi cara Belanda. Kita mau bahas yang Dubai kali ya, Vlad. Iya, nah kali ini Uni Emirat Arab berawal dari inisiasi pemerintah cari pendapatan lain selain minyak nih. Nah, tidak hanya Belanda yang membuat proyek reklamasi besar di negaranya. Uni Emirat Arab ini yang fenomenal dengan gedung tertinggi di dunianya juga dikenal melakukan reklamasi pulau buatan. Dilansir dari Tirto ID, Uni Emirat Arab diberkahi oleh limpahan minyak. Namun pemerintahannya sadar bahwa lambat laun minyak itu pastinya akan habis ya, apalagi kalau dipakai terus pasti akan habis. Nah, kemudian mereka bisa kehabisan sumber pendapatan utama mereka nih. Membuka sumber pendapatan mereka lewat sektor pariwisata. Ini pinter nih, mereka tahu tempat mereka mungkin bisa menggait turis ya, jadi akhirnya mereka buka sektor pariwisata. Sumber-sumber pendapatan lain itu mulai digali, salah satunya sektor ini, dan kemudian mereka memikirkan cara untuk membuat destinasi wisata baru. Dengan sumber daya alam yang terbatas, reklamasi merupakan satu-satunya jalan untuk membuat destinasi wisata baru ini. Pembentukan tanah dilakukan oleh perusahaan Belanda Van Oord. Perusahaan ini tuh yang merupakan kontraktor reklamasi berkelas dunia. Nah, proses ini melibatkan pengerukan pasir dari dasar teluk
Persia dan Arab. Kemudian pasir tersebut itu disemprotkan dan dipadatkan menggunakan teknologi GPS untuk presisi dan dikelilingi oleh jutaan ton batu untuk perlindungan. Beberapa pulau buatan hasil reklamasi milik Dubai adalah Palm Jumeirah dan Palm Jebel Ali yang identik dengan pohon palmanya jika dilihat dari atas. Nah, kemudian ada The World Island yang dibentuk menyerupai peta dunia, serta ada Deira Island dan Blue Waters Island juga. Jadi luar biasa sih, Dubai bisa membuat destinasi wisata baru yang bener-bener kalau kebanyakan destinasi wisata kan dibuat oleh alam. Ini mereka ngebuat sendiri destinasi wisatanya. Smart sih memang ya. Pinter banget sih. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih seperti itu? Sebenarnya mungkin Bisa, pasti bisa dong. bisa lah. Kan kita udah bisa bikin pulau sendiri, tapi mungkin beberapa tahun ke depan ya. Mudah-mudahan beberapa puluh tahun ke depan. Tahun ke depan mungkin. Ya jangan puluhan lah, kalau bisa beberapa tahun aja. Jangan sampai kita udah di sini nih ntar hidupnya. Tapi nih karena gua udah ngintip nih cara Belanda dan Dubai dalam proyek reklamasi ini tadi. Waktu itu lu datang ya pas rapatnya mereka datang bikin. Luar biasa sekali Anda. Orang penting sekali Anda. Sih gua waktu itu via Zoom. Iya sih lagi begini ya. Gak. Nah gua ngeliat dari Dubai dan juga Belanda ini, gua jadi yang tadinya nay dengan reklamasi, gua jadi yay lah ya. Sepertinya yay gitu. Pasti ada kesempatan kok untuk mungkin membuat reklamasi lainnya di Indonesia ini. Nah, jadi itu tadi yang sudah ditanyain Miss Kepo tentang faktor apa saja yang membuat Jakarta tenggelam, pulau reklamasi, kemudian negara-negara yang sudah ada menerapkan reklamasi itu sendiri. Nah, jadi tetap saksikan Worthy, Obvious, and Wonder di hari dan jam yang sama. Gua Vladimir pamit. Dan gua Wahyu pamit. Dadah.